di Jawa Barat ini baru pertama kali kita. Jadi katakanlah kita sambil kenalan, sambil ngobrol-ngobrol gitu. Berkaitan juga dengan karena sudah baru launching program baru dari SSD. Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol itu juga nanti sebentar. Tapi itu kita ngobrol setelah Kak Niko aja ya, supaya kita jangan itu. Baik, kakak-kakak sekalian, selama 2 tahun lebih ini, dari tahun 2020 sampai kemarin, kami punya kelas-kelas di jemaat memang berubah ya, terutama di 2021 ini. 2020 kami masih sekali-sekali ketemu. Jadi kelasnya masih kadang di online, kadang ketemu. Tapi begitu di 2020, hanya 1-2 kali kami bertemu, selebihnya online terus. Dan memang apa namanya, menurunlah tensinya gitu. Tapi untuk mengatasi itu, di akhir tahun kemarin 2021 kami tetap perkemahan. Jadi di pelantikan kami tetap bikin perkemahan. Nah, saya udah komunikasi dengan Kak Mas Irun yang bantu saya untuk temukan tempatnya di Curug Curug apa Kak Mas Irun namanya? Lupa lagi. eh Sadim, Kak. apa Kak? Sadim. Iya, Curug Sadim. Aduh, di Curug Sadim. Nah, tempat itu sebenarnya saya sudah sering-sering ke sana, tapi nggak pernah masuk ke dalam di itunya, di tempat campingnya, cuma di curugnya doang. Ternyata di atasnya itu ada tempat camping yang bagus juga. Jadi kami komitmen kami bikin perkemahan di sana, dari adventurer sampai Pathfinder hadir. Jadi selama setahun hanya beberapa kali, mungkin hanya hitung dengan jari ketemunya, selebihnya kelas di online gitu. Jadi memang terasa sekali bedanya. Saya rasa kok skillnya seperti berkurang ini. Seperti berkurang. Kalau dulu kan kami sering ketemu, praktek PBB bisa di lapangan di Secapa, kemudian memasak begitu, apalagi ya, eh, melipat-lipat baju bagi adventurer, pathfinder. Ini nggak ada lagi yang kayak gitu, cuma murni hanya di Zoom, seperti itu. Dan kami yang berusaha, apalagi tantangan berikutnya adalah banyakkan pembina yang karena kuliah, kerja, jadi di luar kota. Jadi kami yang 10 tahun lalu Maranatha itu ramai sekali, begitu ramai sekali kelasnya. Tahun 2020 masih agak ramai. 2021 yang benar-benar sepi karena yang kuliah di jauh belum nggak bisa pulang, kemudian di Zoom juga kita kelasnya. Nah, itu memang tantangannya. Nah, kemudian ada juga kendala berikutnya adalah banyak master guide yang apa namanya, karena begini. Jadi dulu master guide itu di Maranatha itu banyak yang sudah berkeluarga gitu. Nah, begitu anak-anak mereka yang dulu dilatih sebagai adventurer, jadi pathfinder, sekarang sudah jadi master guide, sudah mereka semua yang yang apa namanya, melayani di klub. Jadi begitu ada pergantian generasi, nah jumlahnya menjadi sedikit ketika sebagian dari mereka keluar kota. Nah, sedangkan orang-orang tua ini yang sudah master guide, saya ajak-ajak ikut pelatihan, mereka semua sibuk begitu, sibuk kerja, terus masing-masing juga ada pelayanan di departemen lain. Nah, oleh karena nggak ikut pelatihan selama 2 tahun ini, nggak ikut pelatihan, saya katakan sama mereka, ini pelatihan Pathfinder sekarang sudah berubah. Begitu. Waktu tahun 2020 saya masih sempat ajak ada 5 orang ikut EVA MT di Manado. Nah, tapi setelah itu nggak ada lagi yang ikut pelatihan. Saya bilang sama mereka, ini kita harus belajar nih, karena mau jadi masyarakat sekarang udah beda, nggak kayak dulu lagi. Ada tuntutan yang harus mereka selesaikan. Makanya kemarin seluruh pembina di Maranatha saya minta untuk ikut di kongres kemarin di Timur, dan puji Tuhan sebagian besar ikut supaya, jadi mereka tadi malam saya ngobrol-ngobrol dengan mereka udah, ternyata gitu kapan dia banyak sekali itu. Iya,
tahun depan kalau yang mengajar harus ada sertifikatnya contohnya. Terus mau jadi master guide sudah harus punya sertifikat voice of you contohnya. Kemudian sebelum dia mengikuti materi-materi Pathfinder, dia sudah harus lulus dulu 8 subjek di basic training. Nah, itu ada portofolionya. Jadi abangnya harus mau berubah lah gitu, harus mau ikut pelatihan. Intinya harus ikut pelatihan. Kalau sudah lama ikut PBSTC harus ikut lagi yang baru, diperbaharui lagi supaya kita langsung terbuka pikiran, oh ternyata banyak sekali perubahan sekarang. Nah, kadang-kadang kalau sudah lama ikut PBSTC terus nggak ikut lagi, jadi apa namanya, jadi sekarang jadi seperti nggak tahu apa-apa, saya mengajar apa ya karena materi-materi, saya hampir setiap tahun mengajar di PBSTC itu terasa sekali Pak itunya, progres dari materi-materi itu. Jadi materi yang saya bawakan tahun lalu, 2 tahun lalu, kayaknya sudah harus diupdate sekarang materi PBSTC itu, meskipun topiknya masih sama. Nah, begitu. Sedangkan instruktur terasa sekali perubahannya, apalagi kita peserta gitu. Jadi di kami sendiri di Maranatha mau mulai lagi. Kemarin lumayan ada beberapa, lumayan lah, banyak lah yang ikut pelatihan kemarin di Maranatha, sehingga sudah memudahkan saya lah untuk untuk menggerakkan kembali. Paling tidak dari saya begitu Kak Fian. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fandi. Karena Kak Niko sudah kondusif, kayaknya kita akan langsung saja ke pokok materi kita malam hari ini. Kak Niko. Ya, selamat malam kakak-kakak sekalian. Ini minta maaf karena posisi saya sedang baru selesai mengikuti ibadah penghiburan. Jadi ada yang baru kedukaan. Jadi saya boleh tutup ini ya, tutup video ya karena supaya mudah ini. Oke. Terima kasih atas kehadiran Kak Oswald ini. Terima kasih, ini langsung disupervisi langsung ini, saya jadi deg-degan ini. Sorry Kak, saya bukan supervisi, saya mau belajar dari KJB ini. Silakan lanjutkan Niko. Karena kebetulan Kak Oswald jangan grogi Kak Niko, jangan grogi. Jadi grogi sih. Enggak apa-apa, nanti jadi kalau ada yang kurang nanti Kak Oswald bisa bantu. Jadi memang kenapa sih jadi sebenarnya kegiatan hari ini tuh saya usulkan ke Kak Fian gitu, karena sekitar lebih dari 10 tahun yang lalu ketika, kayaknya udah lebih dari 10 tahun deh, waktu itu Kak Kiki jadi koordinator Master Guide. Kak Kiki mungkin masih ingat, waktu itu kita sering kumpul nih di Setiabudi, kumpul-kumpul para pembina istilahnya ya. Untuk apa? Kita komunikasi, kita ngobrol-ngobrol soal kemajuan ataupun kesulitan pengembangan kegiatan di jemaat masing-masing. Sehingga di situ kita bisa sharing, kita bisa menyampaikan kebutuhannya. Siapa tahu ada satu jemaat yang memerlukan instruktur, nggak ada, maka dari jemaat lain bisa mengusulkan nama instruktur. Seperti itulah kurang lebih. Atau mau gabungan misalnya untuk kegiatan-kegiatan. Nah, selagi masa pandemi ini kita kan punya akses Zoom ya, kita juga mungkin beberapa punya akses lebih dari standar Zoom, sehingga kenapa nggak kita bikin hal yang seperti ini. Dan saya usulkan demikian bukan karena CMT-nya sebenarnya. Saya berharap kegiatan ini tuh bisa cukup rutin lah, mungkin 2 minggu sekali gitu atau sebulan sekali, sehingga cerita yang disampaikan oleh Kak Fandi tadi bisa jadi best practice mungkin untuk jemaat lain yang saat ini, oh di kami sulit nih kegiatannya. Nah mungkin bisa tanya bagaimana Maranatha masih bisa ada kegiatan, ataupun di jemaat-jemaat lain yang agak kesulitan kegiatan ataupun merasa sudah bosan dengan kegiatannya, punya ide-ide baru yang di-sharing dari kakak-kakak yang lain. Jadi itu harapannya kenapa hari ini dikumpulkan. Jadi memang betul tadi di awal, kalau lebih bagus kita kenalan sebenarnya. Bisa kenalan nih yang datang nih dari mana, jemaat mana, sehingga nanti kita bisa berbagi apa yang ada dan apa yang tidak ada dari tiap jemaat. Oke, tapi karena salah satu tujuan juga kita mau informasikan soal CMT hari ini, jadi kita mulai dulu dengan CMT, nanti kita juga sharing juga apa yang kita dapat, apa yang kita tahu, dan apa yang kita ingin sampaikan. Oleh karena itu, karena saya sedang di jalan, saya mohon minta bantuan nih Kak Fian untuk bisa menampilkan apa yang sudah saya kirim tadi. Ini adalah bahan materi PowerPoint yang disampaikan oleh saya lupa pastornya, nama pendetanya. Tapi pembicara pada hari Rabu kemarin yang ketika SSD melaunching klub ministry training yang Pastor Nelson ya. Pastor Nelson, betul. Saya nggak lupa pastornya. Pastor Nelson ini namanya
nama orang Spanyol tapi aslinya dari Amerika Selatan dan bekerja di Andrews University. Jadi cukup melanglang dari beberapa negara. Nah, apa itu Club Ministry Training? Oke, yang ingin saya sharing tentang Club Ministry Training pada malam hari ini. Jadi ceritanya kemarin itu hari Rabu, sebenarnya itu terbuka untuk umum. Hanya memang pengumumannya tidak dibagikan secara resmi melalui direktur-direktur PA. Jadi kita juga dapat informasinya juga dari, kalau saya sebenarnya sudah dapat informasi sudah lama itu dari kebetulan saya temenan sama Pendeta Ron, direktur PA SSD di Facebook. Jadi dari situ sebenarnya awalnya. Baru kemudian dapat informasi dari klip, dapat informasi juga dari beberapa di Facebook dan lain sebagainya, sehingga saya tahu lah. Club Ministry Training ini adalah modifikasi dari sekumpulan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dari seorang master guide sesuai dengan kebutuhan. Meningkatkan kapasitas seorang master guide sesuai dengan kebutuhan. Ya, yang di versi sebelumnya itu yang diaplikasikan di Amerika Utara itu dinamakan IMT atau Adventist Youth Ministry Training. Next, berikutnya Kak Fian. Boleh. Nah, kegiatan IMT ini sudah resmi menjadi bagian dari General Conference. Kalau yang sebelumnya IMT itu belum menjadi bagian dari General Conference, masih berupa kegiatan resmi dari North American Division lah. Tapi sudah banyak diaplikasikan karena memang kalau kita lihat dari isinya sesuatu hal yang cukup membangun dan baik untuk bisa diaplikasikan. Tapi ini kita bicara tentang satu hal yang sudah resmi dan kita akan sharing sama-sama pada hari ini. Karena kemarin pada hari Rabu itu saya cari-cari KJB itu nggak banyak. Saya di situ ada lihat Kak Kiki, saya lihat ada siapa lagi ya? Saya lihat Kak Kiki, Kak Albert ada kayaknya. Tapi nggak banyak lah intinya. Jadi saya pikir lebih bagus kita usulkan untuk bisa sharing sama-sama. Next Kak. Minta maaf. Oke, Club Ministry Training ini adalah suatu framework kurikulum ya yang sifatnya adalah in-depth training gitu. Jadi memang sifatnya adalah mendalam untuk staff klub dengan spesifik role. Spesifik role itu spesifik tugas. Jadi kegiatan CMT ini bukanlah pelatihan untuk diambil oleh semua orang. Ya. Bukan untuk diambil oleh semua orang, tapi dikhususkan untuk mereka dengan spesifik role-nya, tugasnya. Spesifik tugasnya. Jadi sertifikasi ini didesain untuk bisa diselesaikan selama kurang lebih 1 tahun. Tapi nanti kita lihat lagi, tiap jenis kepelatihannya beda-beda ya. Kak, maaf ada ketutupan, Kak, kelihatan. Oke. And are meant to equip leader of all varieties for the ministry in which they serve. Jadi memang untuk melengkapi para pemimpin ataupun para pembina yang spesifik memiliki tugas di dalam pelayanan tersebut. Jadi sesuai dengan apa yang mereka layani pada saat itu. Jadi mereka melayani di bidang apa, maka disitulah mereka akan dilatih lebih dalam pelatihan ini. Oke, yang berikutnya Kak. Jadi kalau kita bagi-bagi nanti berikutnya. Nah, ini bukan investiture achievement. Jadi investiture achievement itu adalah capaian pelantikan. Kita menyebutnya itu. Jadi kalau capaian pelantikan itu kita harus ikuti secara bertahap tiap tahun. Yang disebut dengan investiture achievement itu di kita itu adalah kelas-kelas. Jadi kalau Pathfinder itu berarti dari sahabat, teman, penyelidik, perintis, penjelajah, pemimpin. Itu adalah investiture achievement. Ya, jadi memang seseorang itu harus melewati satu tahap sebelum masuk ke tahap berikutnya. Gitu. Kemudian tapi ini sebenarnya lebih kepada kebutuhan tiap individu untuk mempelajari ketika dia menjadi seorang direktur yang efektif, menjadi seorang instruktur yang efektif, atau menjadi konselor atau pembina. Jadi sertifikasi ini dikhususkan memang untuk mereka yang memiliki spesifikasi tugas sebenarnya itu. Jadi ketika kakak ini di gerejanya ataupun dalam pelayanannya menjadi direktur Pathfinder, maka sebaiknya harus mengikuti pelatihan Pathfinder yang CMT yang director misalnya. Kalau dia sebagai sekretaris atau bendahara, ada pelatihan untuk sekretaris bendahara. Kalau dia perannya ya sebagai seorang pembina saja, maka dia joinnya adalah konselor. Lalu kemudian kalau dia sebagai instruktur, ya maka dia masuk sebagai instruktur. Ada satu memang pelatihan yaitu yang basic staff training, itu adalah wajib ketika kita akan mengambil master guide. Hanya itu yang wajib. Yang latihan lainnya itu sifatnya adalah
ketika Anda diberikan tugas atau akan mendapatkan tugas, akan disiapkan untuk mendapatkan tugas itu, maka ikutlah pelatihannya. Jadi tidak diharuskan untuk mengambil itu kalau merasa bahwa saya tidak membutuhkannya atau jemaat tidak memerlukannya. Itu kalau yang lainnya. Tapi kalau BST, Basic Staff Training, itu harus karena itu adalah prasyarat untuk mendapatkan Master Guide. Nah, sertifikasi ini bisa didapatkan melalui kehadiran di workshop. Ya, di mana akan berdiskusi dengan mentor, melakukan fieldwork itu adalah kerja praktek lah. Jadi kita praktekkan apa yang kita lakukan lalu dilaporkan hasilnya. Makanya tadi dibilang bahwa ada pelatihan ini sebenarnya durasinya nggak cuman kalau kita biasa pernah ikut pelatihan semacam PBSTC itu standarnya 10 jam. BSTC memang cuma 10 jam. Tapi kalau untuk yang lain, pelatihan director, sekretaris, konselor, instruktur itu ada porsi pelatihan yang membutuhkan praktek yang perlu dibuktikan hasil prakteknya. Ya, jadi di akhir itu harus didokumentasikan apa yang sudah dikerjakan itu dan dibentuk sebuah portofolio. Portofolio itu sederhana, ya, yang dilatih bahwa portofolio sederhana, tidak akan dinilai, hanya akan diperiksa untuk melihat apakah sudah lengkap atau tidak, pass or not pass gitu. Jadi memang lewat atau enggak gitu, selesai atau enggak, hanya itu saja. Jadi tidak akan dinilai nilai 80, 70, di ranking nilainya nggak ada gitu. Jadi nggak akan seperti itu modelnya. Nanti akan ada seperti itu. Jadi bukan hanya hadir di workshop, datang 10 jam, tanda tangan, selesai, dapat sertifikat. Enggak, tapi lebih kepada mengikuti, tapi juga harus aktif dalam hal ini. Mungkin ada kegiatan diskusi, mungkin ada kegiatan, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya Kak. Nah, dasarnya adalah tadi dari IEMT. Jadi memang kalau dilihat isinya tidak berbeda jauh dengan EYMT ya atau IEMT. Itu ya. Jadi kalau yang kalau kita searching di internet saat ini di website GC, CMT belum masuk. Karena memang waktu saya menghadiri, jadi sebelum launching di SSD, beberapa bulan yang lalu itu sudah launching di GC. Sudah launching di GC, kemudian saya juga mengikuti karena dia dilaksanakannya online, saya nonton di Facebook, kemudian di situ disampaikan bahwa ketika sudah launching di GC, maka GC akan menyerahkan kepada setiap divisi untuk bukan modifikasi, tapi mempelajari baru bisa dibagikan. Jadi yang membagikan adalah divisi. Jadi saya nggak tahu apakah akan ada nanti di GC di websitenya, saya belum tahu. Tapi sekarang kalau kita lihat di GC belum ada CMT. Ya, tapi kalau ingin lihat IEMT bisa dilihat di websitenya punya North American Division, yaitu yang clubministries.org. Nanti bisa di searching lah di internet. Itu ada. Next, berikut Kak. Nah, untuk nah ini adalah pinnya. Pinnya berbeda. Pinnya cukup berbeda dengan bentuk pin yang dibuat untuk EYMT. Ya, pinnya cukup berbeda untuk pin yang dibuat oleh EYMT. Ya, nanti kita akan lihat pinnya apa aja. Kalau sudah menyelesaikan sesuai dengan yang disyaratkan, maka akan mendapatkan pin, ya, dan juga sertifikat. Jadi dapat pin dan sertifikat. Jadi kakak nanti kalau sudah menyelesaikan satu kegiatan sertifikasi, maka berhak mendapatkan pin dan juga sertifikat. Yang nanti pin dan sertifikat itu bisa diletakkan di seragam. Ya, saya agak lupa letaknya di mana. Tapi kita mudah-mudahan nanti ada penyampaiannya. Berikutnya Kak. Mohon maaf tadi terlalu keras ya. Jadi harus. Dan perlu dipahami ini ada gambar ini. Gambar ini menggambarkan tentang gambar yang tadi itu, kalau ada gambar ini disebut apa sih? Gambar ini sebenarnya mau menggambarkan bahwa pelatihan ini bukan bentuk pelatihan seperti kita sedang menuju ke puncak. Jadi bukan berarti yang paling kanan yang hijau itu kan basic start training. Harus BST dulu baru dapat yang warna putih, dapat yang warna merah, dapat yang warna kuning, dapat yang warna ungu. Enggak. Jadi yang wajib itu cuma yang BST ketika kita akan Master Guide, karena itu wajib ya. Tapi yang lainnya itu benar-benar sifatnya adalah ketika kita hendak mengambil role itu baru kita ambil. Itu sarannya. Tapi nanti mungkin ada yang tanya, dan kemarin pun ada yang tanya, kalau saya ingin mengambil semua karena agar saya siap untuk ditempatkan di tugas manapun, ya silakan kalau merasa cukup. Berarti kan satu pelatihan 1 tahun. Jadi ya berarti 1, 2, 3 ya mungkin 5 tahun dapat 5 pin, ya silakan. Kalau merasa memerlukan itu gitu. Tetapi sekali lagi bahwa kita jangan
hanya ikut pelatihan tapi tidak dipraktekkan juga gitu di jemaat masing-masing. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita mempraktekannya dan membagikannya untuk ke jemaat kita ataupun di jemaat yang lain di tempat di mana kita bisa melakukan pelayanan ini. Berikutnya. Nah, CMT Certified ini menggantikan PLA dan APIA. Nah, saya kebetulan sudah selesai PIA. Mungkin sebagian di sini ada yang sudah selesai PIA dan PLA. Jadi ketika ini disebut menggantikan, karena memang PLA dan PIA itu sudah tidak lagi dibagikan per tahun 2016. Hanya sayangnya entah kenapa GC, saya nggak tahu masih ada nggak di website GC, tapi sampai dengan tahun kemarin sih masih ada di website GC, sehingga kita pun masih bikin ya, di KJP pun masih bikin gitu. Jadi ya sudahlah, masih bisa sih mungkin ya di ini. Tapi setelah kemarin saya tanya ke mereka ya melalui Kak Oswald, apakah kami ya, saya Kak Kiki, Kak Albert barangkali yang sudah pernah ikutan ini, kemudian kita punya tanda ini yang di bawah, yang piala yang merah, yang biru itu PIA, apakah kita harus ganti? Karena ini udah diganti kan? Apakah kita harus ganti dengan yang baru, dengan yang lama, dengan gitu Pathfinder? Maka jawabannya adalah ya silakan aja kalau mau dipakai. Tapi yang pasti tidak akan ada lagi orang yang baru yang akan menggunakan ini yang baru gitu. Artinya kelihatan kalau kita orang lama gitu. Jadi saya nggak masalah, mau dipakai pun nggak masalah gitu. Itu kemarin yang saya tangkap dari videonya. Mungkin kalau mau dipastikan silakan nonton lagi videonya di Facebook, ada di Facebooknya SSD ya, AYSSD. Kemudian dan ini kemudian receiving a CMT pin is not considered investitor. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini mendapatkan pin CMT itu bukan berarti kita sudah naik satu tingkat atau kita sudah satu tingkat lebih tinggi dari Master Guide. Tidak. Siapapun yang mendapatkan sertifikat pin ini aja bentuk pelatihan tambahan aja. Karena tetap paling tinggi dari pelayanan ini adalah Master Guide. Master Guide itu sudah yang paling tinggi. Jadi jangan nanti ada kelompok sendiri gitu ya. Saya kelompok yang sudah lulus BST, ini saya ya kelompok yang lulus director, enggak. Jadi tidak ada. Jadi yang paling tinggi ya udah Master Guide sudah dalam pelayanan ini. Jadi kalau sudah Master Guide sebenarnya sudah cukup. Gitu. Tapi bagi yang ingin lebih nggak masalah. CMT certification are connected to a club role or position tadi ya saya jelaskan bahwa ini terhubung dengan posisi di klub. Jadi betul-betul diharapkan agar yang mengambil bagian di klub sebagai director, sekretaris dan sebagainya itu ketika mereka mengambil itu, ketika mereka mendapatkan pelayanan itu, mereka sudah dibekali atau ketika dia mendapatkan pelayanan itu maka dia sekaligus mengambil pelatihannya. Ya diharapkannya seperti itu. Harapannya sih sudah. Tapi kalau enggak pun ketika dia mendapatkan peran itu, maka dia mengambil juga pelatihannya. Jadi bisa sekalian, sejalan. Kecuali di jemaat tersebut hanya ada satu orang Master Guide, silakan dia ikut semua pelatihan agar dia bisa mendukung pelaksanaan kegiatan di jemaat tersebut. Berikutnya, Kak. Saya berikutnya cuma logo-logo. Nah, ya ini adalah pin untuk CMT Pathfinder Basic Staff Training ya. CMT Basic Staff Training ini yang wajib didapatkan ketika kita akan Master Guide. Jadi ini prerequisite. Lalu berikutnya adalah logo untuk, ini masih logo-logonya aja karena kalau untuk isinya yang versi bahasa Inggris sudah ada, sudah di launching. Hanya untuk saat ini silakan dimiliki ya, tapi kita belum akan memulai kegiatannya ya. Kita akan memulai dulu untuk skala uni ya, yang akan dilatih langsung oleh divisi nanti sekitar bulan April rasanya. Nanti untuk kita akan dibuka bagi kakak semua, akan dibuka nanti di bulan Mei. Di bulan Mei nanti akan ada pelatihannya yang sudah dikoordinir oleh Kak Oswald ya. Nanti mungkin Kak Oswald kalau mau nambahkan tentang kegiatan yang Mei itu nanti seperti apa, mungkin kakak-kakak di sini juga sudah bisa mempersiapkan diri barangkali untuk mengikuti CMT yang pertama di Uni Indonesia Kawasan Barat ya, yaitu untuk basic staff training dulu. Jadi untuk tahun ini kita akan mulai dengan basic staff training terlebih dahulu. Ini akan dilatih terlebih dahulu ya. Berikutnya, nah ya, yang berikutnya hanya logo-logo aja sih rasanya, hanya logo-logo aja yang nanti akan didapatkan kalau kita sudah selesai mengikuti pelatihan tersebut. Nah, selesai Kak, jadi kayaknya udah bisa ditutup ininya, share screen-nya. Terima kasih Kak Vian. Nah, yang mau ditambahkan ada satu gini, seandainya kakak sudah ikut basic staff training nih, ya mungkin baru tahun lalu, kemudian sekarang mau ikut lagi, ya silakan, nggak masalah, ya.
kalau misalnya ada pertanyaan, kakak-kakak dari UNAI kemarin baru selesai PBSTC, lalu padahal mereka ini adalah yang akan dilantik pada bulan Maret atau Mei biasanya itu kalau di UNAI ya. Apakah perlu ikut pelatihan CMT lagi? Boleh, tapi sebenarnya untuk saat ini karena memang belum resmi, ketika mereka akan dilantik itu kan belum resmi CMT-nya, maka sebenarnya yang lama itu masih berlaku untuk syarat menjadi master guide. Ya, jadi jangan dipaksakan mereka untuk ikut CMT yang ini gitu ya. Meskipun memang bedanya CMT Basic Staff Training dengan PBSTC yang biasa kita ikuti itu ada beberapa yang berbeda. Ya, ada beberapa kalau nggak salah itu ya tidak ada lagi materi tentang berkemah. Materi berkemah diganti dengan materi yang baru yaitu 2. Kalau nggak salah yang baru itu adalah Pathfinder pelayanan jangkauan keluar, Pathfinder Outreach, sama yang risk assessment, risk assessment saya lupa. Pokoknya analisis risiko ya, risiko. Jadi bagaimana seorang pembina dapat mengelola risiko yang mungkin terjadi dari aktivitas di kelas kemajuan. Itu pelatihannya. Itu menggantikan materi berkemah dan kepemimpinan rasanya, betul. Karena materi kepemimpinan Pathfinder itu menjadi porsi untuk yang director. Gitu. Itu akan pindah ke materi yang director. Jadi untuk yang pelatihan dasar, kepemimpinan sama berkemah itu sudah diganti, di-replace dengan materi yang baru yaitu materi tadi ya saya lupa. Saya suka lupa dikit-dikit. Nanti kita lihat ya, ada beberapa yang berbeda sehingga bagi kakak-kakak silakan ikut lagi dan rasanya tidak salah kalau kita ikut lagi karena kita akan mendapatkan informasi-informasi baru. Kita juga bisa sharing hal-hal baru dari kegiatan tersebut. Ya, apalagi buat kakak-kakak yang PBSTC-nya sudah lebih dari 3 tahun. Alangkah baiknya mengikuti lagi sehingga bisa mendapatkan hal-hal baru dari kegiatan tersebut. Itu kurang lebih untuk CMT ya yang ingin saya sharing buat kakak-kakak semua. Diundang kakak-kakak yang hadir saat ini, mengundang kakak-kakak yang lain untuk dapat kakak-kakak pembina master guide yang lain untuk dapat mengikuti pada bulan Mei nanti. Saya kurang tahu apakah akan dibatasi bagaimana karena belum ditentukan ya tentang kapasitasnya berapa peserta yang bisa diikut dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan bisa pada ikut ya dalam kegiatan itu. Online untuk saat ini dan nanti akan ada penjelasan lebih lanjut dalam kesempatan yang berikutnya. Dan juga untuk kakak semua, untuk kakak Master Guide di Jawa Barat bahwa ada kurikulum baru Master Guide. Nah, sebenarnya Master Guide ini kurikulumnya kan terakhir tahun 2014. Saya belum lihat sebenarnya di Jawa Barat ini ada yang melaksanakan secara penuh kurikulum yang 2014 itu. Ya, karena di kurikulum 2014 itu ada beberapa seminar yang harus diikuti dan saya belum lihat di mana jemaat-jemaat yang melakukan seminar itu. Jadi sebenarnya 2014 pun belum dilaksanakan, sekarang udah ada yang baru nih 2022. Nah, mungkin dalam kesempatan berikutnya Kavian kita bisa diskusi sama-sama tentang sharing sebagaimana jemaat melaksanakan pelatihan Master Guide di jemaat masing-masing. Dari kita tahu nih, karena ada hal yang menarik di Jawa Barat ini yang saya lihat, ini yaitu ada beberapa jemaat yang ketika paginya berjemaat di gereja A, siangnya ikut kelas di jemaat B. Di klub B gitu. Ikut kelas Master Guide di klub B, padahal di jemaat A ada Master Guide gitu. Kita tidak melarang, tapi kadang-kadang agak bingung gitu. Kenapa? Oh, rupanya ada beda lah perlakuan dalam kegiatan kelas kemajuan Master Guide itu sehingga mereka memilih di jemaat B gitu, misalnya. Nah, itu kenapa? Nah, kadang-kadang kita perlu sharing juga untuk mengetahui sebenarnya standar kegiatan kelas Master Guide itu kegiatannya seperti apa sih? Pelantikan seperti apa sih? Karena saya juga pernah mengalami kegiatan di jemaat yang ya Master Guide-nya diluluskan karena kebutuhan jemaat. Nah, pada saat itu ya udah nggak masalah pada saat itu. Tapi ya kan kita juga ingin memperbaiki ya untuk kemajuan bersama. Nah, itu mungkin sharing di kesempatan berikutnya kayak untuk hari ini saya sampaikan itu dulu untuk CMT. Kami serahkan ke Kak Vian untuk diskusi dan yang berikutnya. Terima kasih. Baik, mungkin sebelum Kak Oswald atau Kak yang lain, Kak Fandi mungkin menambahkan, mungkin kita langsung buka sesi pertanyaan dulu. Mungkin ada yang mau bertanya mengenai
CMT ini, ya kita juga satu persepsi atau satu suara. Setelah nanti tahun depan kita mau menerapkan kurikulum ini, kita sudah punya kesepakatan bersama untuk mengikuti, khusus di Jawa Barat. Oke, dipersilakan Pak Kakak yang mau bertanya. Kak Fian, mungkin kita kasih dulu ke Osval karena sebentar ke Osval ada rapat, jadi kita kasih kesempatan dulu ke Osval. Mungkin ada yang mau ditambahkan ke Osval? Ya, terima kasih Kak Fandi, Kak Fian. Jadi sebetulnya nggak ada yang mau ditambahkan secara spesifik karena tadi Kak Niko itu sudah sangat jelas pemaparannya. Ada yang mungkin tadi saya sempat catat ini kebetulan penting juga untuk tim koordinasi lini pelayanan di UIKB. Kebetulan saya dan Kak Niko di tim PA Junior. Mungkin yang perlu mau saya sampaikan di sini dan kita sudah sampaikan juga ke direktur PA pada saat Youth Advisory bulan Januari bahwa sebaiknya untuk inisiatif-inisiatif yang baru kita ikuti dari sistem top down dari GC, divisi, kemudian ke Uni, baru kita akan bisa implementasikan ke conference, misi, kemudian ke jemaat. Jadi sekarang ini kan informasi itu bisa diperoleh secara mudah di website, kemudian dari WhatsApp, dan terkadang kita tidak mengadaptasi lebih dulu, kita tidak standarisasi, dan akhirnya kita melaksanakan itu sendiri. Dan ini jadi concern juga, dan sudah disampaikan oleh Pendeta Ron bahwa setelah orientasi dan launching di level divisi, maka Uni akan melaksanakannya. Dan saya pikir di Uni Timur sudah 2 kali, mereka bulan Januari dan kemarin di Kongres, dan di Uni Barat kita akan laksanakan pada bulan Mei. Jadi itu saran saya yang pertama, bahwa inisiatif-inisiatif baru saat ini kita review dan kita pelajari sama-sama supaya terjadi standarisasi. Kemudian nanti akan ada surat yang diturunkan dari Uni untuk menjelaskan lengkap dengan link ke buku, kemudian ke petunjuk-petunjuk yang lain, dan sebagainya. Mungkin sekedar sharing juga, kalau saat ini sebetulnya kurikulum Adventurer yang sudah dirilis tahun lalu, saat ini sudah diterjemahkan dan ada di website salah satu website unofficial lah dari rekan pelayan dari Bandung juga, dari KJB, dan saat ini sudah bisa digunakan. Hanya saja secara review dari Uni, secara review dari Uni Barat dan Timur, kami masih melakukannya, dan baru akan dirilis bulan Mei mendatang. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin dari jemaat kami sudah mau gunakan yang baru. Sementara kita masih menunggu karena banyak hal yang masih perlu diklarifikasi. Jadi hal seperti itu kalau boleh rekan-rekan di daerah dan di jemaat bisa sedikit bersabar dan bisa menunggu yang benar-benar sudah direview dan akan ada pemberitahuan dari Uni. Kemudian kaitannya dengan CMT, Kak Niko sudah membahas dengan jelas, dan yang mungkin yang mau saya sampaikan adalah akan ada CMT Basic Staff Training, CMT BST, yang akan dilaksanakan tanggal 6 sampai 7 Mei mendatang, dan itu sudah ada di authorized meeting Pendeta Wenas, jadi seharusnya sudah ada di authorized meeting daerah dan conference. Nah, sebelum itu dilakukan, yang di level Uni yang kita perlu adalah akan ada sekitar 16 atau 20 trainers yang mereka harus disertifikasi dulu. Jadi yang jadi permasalahan adalah pada saat di waktu yang lalu conference mengadakan inisiatif yang baru, katakanlah ya course ABC lah, kursus ABC yang diadopsi dari GC misalnya. Yang kadang menjadi pergumulan kita adalah kita menunjuk orang-orang yang teman-teman yang tentunya sangat capable membaca, kemudian akhirnya diangkat menjadi pengajar. Jadi yang kita perlu adalah orang-orang ini yang benar-benar
sangat berkualitas, mereka juga perlu disertifikasi di level yang di atasnya sebelum kita boleh entitled untuk belajar mengajar di bawah. Kita tidak menghalangi ataupun menganggap bahwa tenaga-tenaga yang mengajar itu tidak kompeten, bukan. Tapi kita perlu untuk melihat rank-nya. Kalau kita adalah pengajar di level uni, kita seharusnya sudah certified di level di atasnya. Dan ini yang akan kita laksanakan agar supaya pada bulan Mei nanti seluruh peserta CMT BST ini akan memperoleh materi dari rekan-rekan yang sudah tersertifikasi secara divisi. Dan kita tidak ragu untuk menyampaikan materi-materi karena teman-teman ini, salah satunya Kak Niko, akan mengikuti sertifikasi tersebut di level divisi yang kita akan adakan di bulan April. Dan hal-hal ini yang saya ajak kepada rekan-rekan pembina untuk kita bersabar, kita kumpul semua pertanyaan. Saya tidak merupakan orang yang ahli, dan malah saya tadi catat beberapa dari Kak Niko presentasinya. Kita kumpulkan jika ada hal-hal yang kita tidak tahu, kita tanyakan ke orang yang mengetahuinya. Karena saya sering terjebak di dalam pertanyaan di mana kok kakak sebagai koordinator saya tidak bisa menjawab. Ya, saya bukan kamus yang mengetahui semuanya, dan kalau saya dituntut untuk tahu, ya saya akan mengambil waktu lebih banyak untuk belajar dan memberitahukan kepada yang bertanya. Jadi jangan sampai kita memberikan jawaban yang ambigu, yang kita tidak tahu secara pasti, dan akhirnya akan menjadi misleading di jemaat. Jadi yang saya temukan dalam pengalaman saya selama kakak-kakak sendiri sudah puluhan tahun menjadi direktur klub, menjadi pembina, menjadi instruktur. Terkadang kita membaca satu segmen, satu section di dalam manual, dan kita menganggap itu sudah benar dan valid, dan itu terus yang kita refer untuk kita sampaikan, ya. Padahal mungkin ada hal yang lain yang perlu kita pertimbangkan. Jadi KJB ini sudah secara historis menjadi salah satu gudang dari sumber daya pembinaan Adventure Pathfinder Master Guide, dan perlu untuk tetap dipertahankan, dan kita kalau boleh kerjasama dengan kakak-kakak perwakilan yang ada. Untuk Adventure ada Kak Astrid, saya belum lihat Kak Astrid di sini, tapi Kak Niko saya pikir akan sangat kompeten untuk menjelaskan ini. Jadi mohon menunggu untuk CMT nantinya bulan Mei, dan rencananya kita akan adakan dua sesi. Jadi sesi pertama bulan Mei, sesi kedua mungkin bulan Oktober, di mana di saat itu kita akan buka beberapa role certification. Jadi tadi sudah disinggung ada 4 role certification, ya. Jadi director, counselor, kemudian treasurer dan instructor, treasurer, secretary, dan instructor. Kita tidak buka di bulan Mei karena presenters yang kita select itu belum tersertifikasi secara divisi. Jadi itulah yang jadi beban, ya. Artinya bisa saja sebetulnya kakak-kakak yang terpilih itu kita baca aja, tapi kita tidak tersertifikasi, kita tidak mungkin mensertifikasi diri kita sendiri gitu. Jadi saat orang belajar S2 tentunya ya akan mengajar seharusnya adalah yang minimal S3 gitu. Karena kita belajar dari yang istilahnya yang sudah mengetahui lebih. Itu pandangan dari kami, ya. Jadi kita tidak sertifikasi diri kita sendiri, kemudian kita berani untuk mengajar. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin kita coba introduce dan akan lebih ditingkatkan lagi. Satu lagi sebelum mungkin ada pertanyaan adalah kita sudah ikut CMT di Uni Timur dan mereka itu sangat baik, ya, sangat komprehensif. Tapi yang berbeda nanti di CMT Uni Barat adalah kita akan, jadi basicnya itu harus 10 jam. Jadi ada 8 modul, kemudian eventnya itu 10 jam sebelum kita tersertifikasi. Tapi yang kita lakukan di Uni Barat nantinya adalah sertifikasi itu akan diikuti selama 18 sampai 20 jam. Jadi bagaimana caranya? Nah, caranya adalah peserta akan belajar secara e-learning lebih dahulu. Jadi kalau kakak-kakak pembina ke website Club Ministries, itu sudah ada e-learning di sana yang sebetulnya bisa belajar sendiri. Jadi sudah ada video, ada slide presentation as background, kita belajar modulnya. Nah, ini akan kita lakukan. Jadi bulan Mei kita akan buka pendaftaran di website pathfinderindonesia.org. Kemudian seluruh peserta, jadi kita harapkan sebanyak mungkin masuk untuk mendaftar. Kemudian setelah mendaftar dan di-approve pendaftarannya, peserta akan mulai mempelajari modul-modul itu, 8 modul,
secara e-learning. Jadi ada video di sana, ada slide presentation dipelajari. Nah, satu lagi yang saya mau tambahkan, kita tidak akan mempelajari secara tekstual gitu ya. Jadi yang kami pelajari dari YUC atau tempat yang lain itu konsepnya itu 90% mungkin atau 75% sisanya apa ya, praktek ya. Tapi kita akan coba membuat framework yang berbeda, akan lebih banyak diskusi, case study, problem solving, sehingga mungkin konsep itu 25%, kemudian sisanya itu adalah bagaimana kita menanggapi permasalahan yang terjadi di jemaat, dan kita akan punya jawaban pada staff ini, karena tujuan dari basic staff training ini adalah untuk equip CMG dan MG untuk menjadi leaders. Jadi kalau kita terpaku ke technical, ke textbook, ke tekstual, mungkin kita tidak akan tahu bahwa di lapangan itu akan berbeda gitu apa perilakunya. Jadi ya akan kita lakukan mungkin 75% case study, problem solving, kemudian 25% adalah bahan-bahan yang ada di yang tadi Kak Fandi atau Kak Fian sudah share gitu ya. Jadi akan lebih banyak waktu di e-learning untuk belajar case study, dan kemudian di tanggal 6 dan 7 kita tidak akan presentasi lagi ya Kakak. Jadi di saat itu kita hanya akan intro mungkin 5-7 menit, sisanya itu akan ada interaksi dari seluruh peserta yang ikut. Jadi mereka akan bertanya apa, pada saat nanti di e-learning itu sudah akan ada kolom pertanyaan yang nanti kita akan jawab pada saat tanggal 6 dan 7 nanti, sehingga yang kita mau adalah seperti classroom yang membernya itu akan lebih banyak berinteraksi. Kita tidak satu arah dari lecturer ke member. Jadi mohon masukan, input, dan didoakan supaya inisiatif ini bisa berjalan untuk kepentingan kita semua. Jadi kita mau mencoba membuat yang terbaik sehingga pemahaman jadi lebih bagus, dan ke jemaatnya kita akan lebih baik lagi membinanya. Itu dulu kayaknya Kak Fian dan Kak Fandi. Mohon kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Kak Niko, kemudian atau ke saya. Kak Fandi tahu nomor WhatsApp saya. Kita perlu sebanyak mungkin pertanyaan dari kakak-kakak yang mungkin saya tidak akan tahu semua, tapi kita akan cari jawabannya. Jadi saya tidak akan voluntary untuk menjawab apa yang saya tidak tahu. Tapi kalau misalnya ada kakak-kakak yang sudah tahu, silahkan menjawab. Cuman kita akan kumpulkan itu, kemudian kita akan bikin di halaman pathfinderindonesia.org semua pertanyaan terkait CMT yang mungkin tidak terjawab, dan kita akan provide jawabannya. Sehingga itu tadi sih, misinya itu satu arah, dan ada keseragaman di pembinaan di UIKB. Itu dulu kayaknya Kak Fandi, Kak Fian. Terima kasih Kak Osval, sudah komplit ya. Silakan Kak Fian, silakan. Baik, terima kasih Andi, terima kasih Kak Osval. Nah, buat kakak-kakak yang kita masih ada waktu sedikit, yang mau bertanya boleh raise hand, kita buka sesi tanya jawab, kita boleh tanya seputar Kak Kiki tuh mau bertanya Kak Fian. Oh iya, oke. Kak Kiki silakan. Terima kasih Kak Fian. Kemarin waktu saya ikut yang launching divisi ya, CMT, ada hal yang menarik yang diberitakan oleh Pastor Nestor itu, bahwa CMT ini hanya boleh diselenggarakan di tingkat uni. Nah itu saya perlu kejelasannya tuh, kenapa harus di tingkat uni gitu. Nanti kalau misalkan Jawa Barat mau bikin, berarti kita harus konsolidasi dulu sama uni berarti. Itu aja sih Kak. Terima kasih Kak. Boleh langsung dijawab Kak Oswald dulu. Oke, terima kasih Kak Kiki. Selamat malam. Jadi sebenarnya kalau tidak salah itu ya Pendeta Nestor atau Pendeta Ron mungkin yang menginformasikan ya, karena itu
itu tadi modelnya adalah dari top down ya, dari divisi uni kemudian ke daerah. Jadi sebetulnya yang sudah kita bahas juga di tim Klub PA Junior, tahun ini uni akan laksanakan Kak Kiki. Nah, setelah semua ikut ya, asumsinya dari 10 conference daerah dan wilayah di UDKB ini ikut di 2 sesi nantinya bulan Mei dan Oktober atau November. Tahun 2023 daerah itu sudah bisa melakukan sendiri. Jadi itu rencananya. Tahun ini adalah tahun untuk sosialisasi, tahun untuk uni untuk menyampaikan dulu. Karena yang tadi itu Kak Kiki, perlu untuk nanti presenters, mungkin semua di sini akan jadi presenters di KJB pada saat KJB mengadakan itu. Nah, kakak-kakak perlu untuk tersertifikasi level yang lebih tinggi di level uni. Jadi itu yang kita usulkan dan rencanakan bahwa tahun ini kita akan lakukan Union Level Certification. Kemudian tahun 2023 seterusnya, sebelum ada inisiatif baru, kita nggak tahu Kak Kiki ini CMT sampai kapan ya. Jadi dia akan nanti balik lagi kalau misalnya nanti ganti ke AMT atau ke ZBT. Nah, kita akan runutannya akan mulai lagi seperti itu. Jadi divisi, uni, dan daerah. Tadi ada yang saya mau sampaikan, saya jadi lupa. Ya gitu kali Kak Kiki penjelasannya. Jadi KJB harusnya 2023 sudah bisa setelah tahun ini Union atau Uni itu akan melaksanakannya. Baik, terima kasih. Bagaimana Kak Kiki? Sama-sama. Oke Kak, siap. Oke, mungkin satu lagi ya pertanyaan sebelum kita tutup karena waktu kita juga terbatas. Atau ada tambahan dari Kak Fahri? Ya, saya rasa udah jelas ya dari Kak Niko sama Kak Oswald tadi sudah lengkap. Jadi kita saya dapat materi presentasi itu langsung dari launching kemarin, masih versi bahasa Inggris. Jadi mungkin lagi diterjemahkan untuk versi Indonesianya. Saya yakin kakak-kakak akan dapat semua nanti. Yang penting kita semua di sini satu bahasa aja dulu. Kalau misalkan ada kakak-kakak yang nggak sempat hadir, yang mungkin nggak sempat ikut launching, tiba-tiba mereka bisa ketemu itu di Facebook atau di YouTube, terus mereka bertanya, ya kita semua sudah sama lah jawabannya. Terutama yang di jemaat-jemaat ya, karena ini kan terbuka informasinya. Kalau kita nggak kumpul-kumpul gini, kita bisa masing-masing pendapatnya. Oke, baik. Jadi kakak sekalian, ini sebenarnya pertemuan perdana. Kita akan jadwalkan kalau tidak ada halangan itu sebulan sekali lah paling tidak kita akan kumpul seperti ini. Apakah itu di akhir bulan? Nanti kita akan bicarakan di terus dan kita akan share informasinya bila mana kita akan mengadakan hal seperti ya seperti malam hari ini, karena banyak sekali yang kita akan pertanyakan juga. Kayak kemarin tuh di Uni Timur itu ada dari teman-teman kakak-kakak dari Papua, mereka justru bertanya-tanya, kami di sini Voice of Youth itu kami belum lakukan. Kalau dibuat lagi jadi persyaratan untuk CMG, wah sudah ribet. Jadi kayak tidak menerima seperti itu. Nah, hal seperti itu nanti mungkin kita akan tanyakan sebelum kita mengikuti, karena seperti penjelasan Kak Oswald tadi, jangan sampai kita juga sudah mau menjalankan tahun depan, tapi kita sendiri belum memahami isinya apa. Oleh karena itu, jangan lupa di bulan Maret ya, bulan Maret kita akan ada latihan yang skala uni barat, penyelenggaranya adalah uni. Kita boleh bergabung untuk kita mengikuti. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya dari Kaniko mungkin ada yang mau disampaikan untuk penutupan.
Dari saya sih sudah cukup. Silakan mungkin ya bisa diatur lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kali untuk kalau mau ada ya mungkin Kak Pian bisa mempromosikan grup WA pembina KJP barangkali ya kalau nanti ada pertanyaan atau apa gitu bisa digabung di situ. Kak Kavian, Ya, ya. loh, ya kemarin juga di kelas saya begitu ada yang orang timur bertanya kenapa ada persyaratan baru Force of Youth untuk Master Guide. Dan mungkin orang yang bertanya itu juga dia nggak sempat ikut CMT launching. Nah, mungkin kakak-kakak di sini juga ada yang nggak sempat ikut launching. Boleh nggak saya buka slide untuk prasyarat Master Guide ya yang akan dibukakan nanti supaya kita nggak kaget kalau dengar nanti info kenapa CMG harus ada sertifikat Voice of Youth dulu nih. Boleh Kak Mati. Boleh ya, Boleh. supaya kita nggak kaget Fandi, aja. Ya. kita mau mulai di sebelah ini. Oh ya, iya. Sorry, Thank you, Kak. Terima mau kasih. ini duluan ya. Siap, terima kasih Kak Oswald. Pokoknya Ya. ada Kak Niko di sini aman. Kakak-kakak silahkan ke Kak Niko. Kak Niko udah jadi resource yang sangat mantap lah untuk ke Uni. Jadi kalau ada pertanyaan ke Kak Niko, saya rasa pasti akan terjawab. Thank you semuanya. Mohon Terima maaf. terima kasih Kak Alif Oswald duluan. sudah Oke, meluangkan thank waktu you. ke sini. Selamat Siap. kembali. Oke, thank you, bye. Oke. Ya, jadi ini prasyarat untuk Master Guide mulai dari atas ya. Ini yang akan diterapkan nanti di jemaat-jemaat mulai tahun depan. Nah, mungkin yang Kak Oswald bilang tadi untuk Juni-Juli yang calon-calon instruktur dari Jawa Barat. Jadi mulai sekarang mungkin sudah disiapkan jemaat di Jawa Barat siapa yang akan jadi instruktur nanti. Nah, ini prasyarat untuk Master Guide. Ini sudah biasa ya, anggota baptis, kemudian usia 16 tahun, kemudian background-nya itu check up background di conference ada, kemudian harus punya mentor gitu, berdiskusi dengan mentor dalam memenuhi dia punya tugas. Kemudian ada sertifikat Voice of Youth yang harus dilengkapi mengikuti CMT ini. Dan ada dua syarat ya. Jadi sebelum mengikuti materi-materi CMG, materi-materi kelas CMG, dia sudah harus punya dulu sudah mengikuti dulu subjek ini. Ada 8 subjek yang di basic staff ini. Ini kan ada semua di basic staff ini. CMT basic staff. Jadi ada ini materi-materi yang akan dibawakan di PBSTC yang kita CMT basic itu. Ada club ministry, ini club organisasi. Ini mungkin yang topiknya lama ya, outreach, the development growth, introduction. Nah, ini yang baru yang Kak Niko bilang tadi, ada medical, risk management, and child safety issue. Nah, lalu ada ini, Voice of Youth certification. Jadi ini yang ditambahkan untuk ini adaptasi baru dari prasyarat Master Guide. Jadi makanya di timur itu mereka bikin di bulan Januari ini basic staff ini karena di manual mengatakan sebelum mengikuti kelas-kelas Master Guide ini sudah harus ikuti duluan gitu. Jadi ini logikanya mereka bikin Januari, di timur menerapkan seperti itu. Jadi mungkin kita di Jawa Barat juga mungkin besok-besok kita adakan ini di awal-awal tahun di Januari atau Februari gitu, supaya termasuk ini juga supaya begitu tahun berjalan mereka sudah fokus untuk mengerjakan field work-nya di klub masing-masing. Nah, begitu. Ini penyesuaian yang di Master Guide ya. Mungkin pertanyaan yang muncul kapan untuk dijelaskan juga karena setelah melihat pemaparan yang Kak Fahmi sampaikan, nih gimana nih untuk CMG yang tahun ini mereka gimana? Karena nanti kita laksanakan tahun depan, berarti yang CMG tahun ini belum diwajibkan lah untuk sertifikat Voice of Youth. Ya, kemarin Pendeta Ron Genebago yang sudah jawab itu sebenarnya. Yang ada juga yang bertanya di Zoom waktu launching kemarin dan Pendeta Ron Genebago yang jawab, dia bilang yang tahun ini ikutin aja yang persyarat yang ada sekarang, yang menerapkan EWMT silakan, begitu.
Karena untuk di jemaat-jemaat nanti akan kita terapkan kan tahun depan. Kalau kita lihat jadwal dari Uni begitu. Nanti kalau nggak salah tanggal 23 Februari 2023 itu dibikin di jemaat-jemaat gitu. Di launching di jemaat-jemaat maksudnya. Jadi tahun ini pelatihan dulu untuk pengajar Uni di sertifikasi di divisi, lalu pengajar conference daerah di sertifikasi di Uni. Nah itu lalu sosialisasi. Itu goalnya tahun ini. Nah begitu ya Kak Niko ya, mohon dikoreksi Kak Niko. Ya, itu untuk yang CMTK, tapi kalau Mastercard memang belum dibicarakan. Tapi memang untuk Mastercard detailnya belum dibicarakan. Jadi kayak Voice of Youth Certification itu model kegiatannya apapun kami belum tahu. Dan kabar buruknya bukan cuma FOY. Jadi bukan hanya Voice of Youth yang ditambahkan. Ada 3 sertifikasi yang harus diikuti oleh Master Guide yang kurikulumnya khusus untuk divisi Asia Pasifik Selatan. Yang pertama adalah Voice of Youth, yang kedua adalah Set Free, yang kemarin dipromosikan oleh Noli Cakrawira. Yang ketiga adalah Prayer Network. Jadi harus ikut aktif dalam Prayer Network, baik itu boleh, tapi Prayer Networknya nggak harus skala conference ya, bisa juga untuk skala jemaat. Jadi itu ada 3 hal yang baru khusus untuk versinya divisi Asia Pasifik Selatan. Jadi itu memang kekhususan yang dibuat oleh divisi kita. Jadi kalau nggak mau ngikutin ya silakan pindah ke divisi yang lain. Gitu. Tapi tenang aja Kak semuanya. Ya. Ya, Prayer Network itu kita himbau supaya masuk yang konsen punya. Maksudnya gimana Pendeta? Yang Prayer Network itu. Oh iya betul. Gabung semua yang konsen punya. Aktif gitu. Bisa bergabung di situ di kegiatan yang Prayer Network. Cuman standarnya seperti apa belum diselesaikan oleh Uni ataupun oleh divisi ya. Jelasnya apakah yang dimaksud dengan aktif Prayer Network itu apakah harus rutin setiap minggu selama berapa waktu, itu belum ada. Apakah sertifikasi sertifikasi juga isinya apa juga belum ada. Jadi kita tunggu tahun ini. Oleh karena itu kami undang setiap bulan kakak-kakak untuk hadir dan mengundang kakak-kakak pembina yang lain untuk mengetahui update-update terbaru, info-info terbaru untuk perkembangan kegiatan kelas kemajuan di jemaat kita. Tapi yang paling inti semuanya kakak-kakak semua, kegiatan kita ini tidak lebih dan bukan adalah untuk membawa orang-orang muda kita untuk bisa tetap setia di gereja. Jadi jangan kita lihat dari sudut pandang bahwa kita harus ikut semua pelatihan cuma untuk menumpuk kita tahu tapi kita nggak bagikan. Jadi kuncinya adalah kunci kesuksesannya ada balik lagi bahwa ada jiwa yang bisa turut kita tarik dan kita ajar dan kita bisa. Kenapa? Karena beberapa juga pelatihan nanti di kurikulum Master Guide yang baru lebih banyak materi untuk menjadikan para Master Guide ini sebagai pembina bagi orang muda junior, sebagai pembina dan juga bisa aman ketika membina. Jadi ada tadi satu prerequisite yang mungkin belum dibahas Kak Fandi, yaitu setiap calon Master Guide itu akan dites child free, apa itu kalau nggak salah itu. Jadi dites ke apakah dia punya masalah nggak dengan anak-anak. Jadi sebelum jadi Master Guide itu harus dicari tahu dulu apakah orang ini pernah punya masalah nggak dengan anak-anak. Jangan sampai dia punya masalah pedofil misalnya. Jangan sampai dia punya masalah apalah gitu. Intinya ada tesnya itu deh kalau nggak salah. Nanti mungkin bisa dipelajari di lain kesempatan. Mungkin sekarang background check and background check and child protection course. Betul. Gitu. Jadi seorang calon Master Guide itu tidak boleh punya cacat sedikit pun masalah terkait dengan ke anak-anak. Tapi itu yang saya tangkap ya. Kekerasan kepada anak-anak ya, betul. Tapi saya nggak tahu apa kekerasan pada anak-anak atau apa. Tapi saya masih baru memahami seperti itu. Kita belum dijelaskan di tingkat Uni. Jadi mungkin nanti akan ada penjelasannya lebih lanjut. Kita akan sharing di bulan depan. Itu Pak. Iya. Karena kalau pedofil itu biasanya itu menular panjang penyakitnya. Jadi berarti yang Kak Niko yang sampaikan tadi yang tambahan itu berarti itu pembeda dari SSD ya, kan itu kan ada tambahan ada tambahan lokal dari SSD dari divisi masing-masing. Betul. Nah begitu. Kalau yang saya tunjukin tadi kan umum dari GC. Lalu kan kemarin kan pendeta Nestor bilang ada tambahan lokal dari tiap-tiap divisi. Nah begitu. Mungkin itu yang ditambahkan ya kita. Jadi mungkin kalau kita sudah aktif di Prayer Network sama di Voice of Youth sudah
sudah sekalian jalan itu sudah mantap itu. Ya, tapi belum tahu kita Nah, batasannya. iya, Untuk batasan standar ketika Master iya, Guide gitu. iya, Karena kalau misalnya kayak di salah satu syarat Master Guide kan harus ngajar sekolah sahabat, itu ada batasannya sekian triwulan gitu kan. Nah, yang itu belum ada, belum tahu. Jadi nanti kita tunggu lah ya. Mudah-mudahan kalau sudah ada kita bisa bagikan. iya. Baik, terima kasih Kak Niko, Kak Fandi. Sekali lagi sampaikan kita akan adakan bincang-bincang ya, bincang-bincang bersama pembina KJB itu rencananya itu sebulan sekali. Itu apakah itu nanti di akhir bulan, nanti dari pengurus akan menyampaikan informasinya ke grup besar para pembina untuk juga kita persiapkan. Dan sebagai rencana, sebagai agenda yang kita akan bahas nanti bulan depan itu, kita akan bahas juga mengenai kira-kira ada kendala apa di dalam klub kakak-kakak ya, kendala apa supaya kita bisa cari solusinya. Apakah itu ada klub yang kekurangan pembina kah, sehingga kita boleh saling sharing untuk mencari solusinya, atau ada jemaat yang mau buka klub baru ya, mungkin itu juga bisa disampaikan. Ada kendala, kebetulan saya juga ada tim di Pathfinder Keren untuk source. Jadi di tim kami ini sebagian dari keuntungan penjualan atribut-atribut ini kami sisihkan untuk membantu klub yang baru dibentuk, seperti contoh membantu kacu ya, buat adventurer kah, buat Pathfinder. Jadi wadah ini boleh kita gunakan untuk membantu khusus klub-klub yang akan dibentuk di KJB ini. Ya, jadi nanti boleh hubungi saya secara pribadi untuk bisa kita cari solusinya. Seperti itu. Jadi nanti buat kakak-kakak kita akan ketemu lagi di bulan depan. Mungkin dari Kak Pendeta Antonius mungkin ada penyampaian sebelum kita akan tutup. Barangkali Kak Tian, ada pertanyaan dari Kak Randy ini di Kak Tian. Oh, siap. Saya juga baru lihat ini. Kak Niko boleh sambil dilihat juga, sama Kak Fandi boleh dilihat. Sambil saya baca ya, untuk material atau rekrutmen baru, teknis implementasinya gimana Kak? Contohnya yang children protection for. Ya, terima kasih Kak Randy. Ya, Itu seperti untuk itu ya. poin nomor 1 memang belum, jadi belum didiskusikan. Jadi untuk saat ini kita kan masih pakai kurikulum lama. Jadi mudah-mudahan segera nanti dari tim klip, saat ini fokusnya masih di CMT dulu, baru nanti kurikulum Master Guide baru didiskusikan. Gitu Kak. Nanti kita akan diskusi, dan begitu sudah ada hasilnya nanti kita diskusikan kembali di conference untuk praktiknya, karena mungkin beberapa belum agak sulit juga untuk mempraktekannya di Indonesia, lalu bagaimana kita bisa menyederhanakannya atau menyesuaikannya dengan kondisi di Indonesia. Kalau poin nomor 2, Pendeta Nenggolan yang boleh menjawab. Kegiatan kita 1 tahun ini, ada yang overlapping offline dan online, Pak Pendeta. Silakan. Terima kasih Kak Niko. Sorry off cam, nyimak dulu dari tadi. Ketemu nih Kak Randy. Udah lama nggak ketemu nih Kak. Iya. Karena ini betul ganti. Jadi prinsipnya tadi intinya banyak hal-hal baru, tapi implementasinya menyesuaikan juga ya. Kan juga kalau nggak salah juga tadi saya coba kutip yang Kak Oswald sampaikan, tentunya pasti dimulai dengan standarisasi dulu ya. Betul. Jadi mungkin sekarang lebih ke sosialisasi, bukan berarti klub dituntut atau bisa berinovasi secepat mungkin menerapkan yang baru ya. Jadi ini hanya suatu sosialisasi dulu saja, dan mungkin pendekatannya tadi kalau yang Kak Fandi ditanya, siapa tahu ada concern dari Master Guide kami juga. Kak, ini ada tuntutan baru. Selama itu masih perlu dikondisikan, klub bisa mengkondisikan dulu juga gitu ya Kak ya, prinsipnya. Kalau itu yang saya tangkap. Ya, prinsipnya untuk saat ini seperti itu. Dan makanya tadi Kak Oswald bilang, kalau ada pertanyaan silakan tanya, dan kalau belum bisa dijawab sekarang, kita akan masukkan ke tim klip
UIKB untuk didiskusikan di sana. Nanti kalau sudah jawabannya kita akan sharing sama-sama gitu kan. Jadi kita akan berusaha agar menyamakan visi semuanya. Siap. Nah, karena memang banyak ya update-update yang baru, saya juga jadi antusias nih mau mengejar juga mungkin apa yang saya udah ketinggalan juga, pengen tahu update yang terbaru. Dan mungkin update-update ini kalau nggak salah juga bisa selaras apakah sudah tercantum dalam authorized meeting atau enggak ya Kak ya. Kan contohnya pembekalannya kan berjenjang, penting ya, tadi kayaknya dibilang training di level uni harus di divisi, training level conference harus di uni, dan seterusnya. Apakah ini sudah terjadwal juga atau mungkin akan update lebih lanjut? Ini mungkin nyambung ke pertanyaan yang kedua kali Kak. Yang untuk tanggal 6 dan 7 Mei rasanya sudah. Nanti mungkin saya bisa silakan Pendeta Nainggolan boleh dilihat disampaikan apakah 6 dan 7 Mei untuk CMT skala uni itu sudah ditanggalkan gitu ya. Tapi kalau yang Oktober rasanya itu baru deh, inisiatif baru kalau yang Oktober. Tapi yang lain belum ada lagi informasi. Kalau untuk yang skala divisi yang itu memang sifatnya undangan. Yang diundang itu adalah Direktur PA dan juga tim klip UIKB. Jadi itu memang sifatnya tertutup, baru kemudian setelah itu di-share ke yang skala uni. Itu yang baru tanggal 6 dan 7. Berarti mungkin implementasi menetes ke klubnya juga jenjangnya waktunya akan lebih lama lagi gitu ya? Akan lebih lama, sehingga memang untuk saat ini menurut Direktur PA divisi, kita dipersilakan menggunakan kurikulum yang lama dulu saja. Oke. Noted Kak Niko. Thank you Kak Niko. Thank you juga Kak Fian. Thank you Kak Fandi. Terima kasih Kak Randy. Bagaimana dengan pertanyaan nomor 2, Pendeta? Oke, barangkali yang overlapping ini yang dimaksud apa nih Kak Randy? Ya, Pak Pendeta. Ya. Apa yang dimaksud yang overlapping? Kita punya ya, mungkin ini sih Pak Pendeta, kan kami terima authorized meeting, atau mungkin saya juga yang belum update dengan informasi lebih lanjut, pengen tahu aja sih, kan ada kegiatan-kegiatan yang sudah offline, terus ada juga yang online, seperti beberapa kampore ada offline dan online. Ini kan sedikit dampak ke klub juga dari sisi banyak hal yang mempersiapkannya, dari sisi biaya, dari sisi yang lain kan. Dengan sumber daya yang terbatas, klub juga perlu fokus ke beberapa hal. Nah ini authorized meeting-nya tuh schedule-nya tuh cukup padat nih Pak Pendeta. Jadi mungkin misalnya ada informasi yang mana yang prioritasnya, atau mungkin yang mana yang ini masih digodok, masih menunggu ini lebih lanjut. Ini yang sudah confirm. Jadi kami dari klub juga bisa selaras dengan programnya dari conference. Mungkin itu sih beberapa pandangannya Pendeta Anton. Baik, terima kasih masukannya Kak Randy. Saya coba lihat kita punya authorized meeting dari uni. Ya, skalanya itu masih online ya. Tapi kalau ada perubahan nanti kita sosialisasi Kak Randy. Supaya persiapan masing-masing gereja itu lebih ini. Barangkali itu Kak Randy ya. Terima kasih. Oke. Berarti yang kegiatan offline bisa mungkin belum jadi prioritas dulu gitu Pak Pendeta. Seperti apa itu yang kegiatan offline? Ada di akhir tahun ada Pathfinder Holiday. Kalau nggak salah, saya lagi nggak buka contekan juga sih. Kalau nggak salah ada Kampore juga ya, atau mungkin di tengah tahun offline. Itu kelihatannya Kak Randy itu melihat kondisi semua. Kalau bisa dilakukan secara offline, ya akan dilakukan secara offline. Tapi kalau ternyata nggak bisa juga, itu akan dirubah. Ya bisa juga diarahkan itu supaya skala online begitu. Ya makanya saya bilang kalau ada perubahan-perubahan dari atas, kita akan sosialisasikan ke jemaat-jemaat. Ya. Oke. Baik Pak Pendeta, mungkin minta informasinya cukup jauh-jauh waktunya. Jadi klub
bisa mempersiapkan, karena kalau kegiatan offline pendanaannya kan nggak kecil gitu Pak Pendeta, dan itu kan salah satu yang diperjuangkan baik di klub maupun di majelis. Baik, kita akan banyak koordinasi dengan Uni. Ya, jadi maksudnya kalau bisa ada bunyi-bunyinya juga. Saya nggak tahu kalau dari Conference Jawa Barat sendiri, mungkin tahun 2022 ini ada tema khususnya nggak dari Pathfinder mau seperti apa nih, kan udah cukup lama juga kita transisi dari offline ke online, sudah cukup banyak juga generasi adik-adiknya sudah berganti nih kakak-kakak pembinanya yang dulu mungkin kakak-kakak pembinanya aktif sekarang sudah mulai bekerja. Nah, ada pendekatan khusus nggak Pak Pendeta kira-kira menyikapi kondisi yang sekarang nih? Mau dibilang offline juga belum bisa, mau dibilang online juga ya kalau nggak kan jadi ya kita jalannya gini gitu, nunggu aja infonya seperti apa. Ada kegiatan mungkin ada tema khusus kah atau ada yang mau di spesifik yang dari Jawa Barat kita mau coba align-kan selaras di klub-klub Jawa Barat? Kalau khusus sih sebenarnya belum ada ya. Ya tapi apa namanya secara konsen arahan dari Uni ke konsen itu belum. Tapi ya apa namanya kebetulan yang kurator Pathfinder itu adalah Kak Fian. Ya kira-kira ada nggak tema yang sudah dibangun Kak Fian? Memang sih untuk saat ini memang saya pribadi masih minim informasi. Jadi mungkin kita akan coba update kembali lagi. Memang beberapa hari terakhir ini kita masih mencoba menyesuaikan mencari karena ada beberapa hal yang masih kami cari tahu lah. Salah satunya juga yang saya pertanyakan tadi mungkin karena menjadi kata-kata juga seperti itu. Barangkali Kak Randy itu saja. Kalau ada perkembangan terkini nanti kita segera kita kasih tahu ke GJB gitu. Ya Kak Randy ya. Oke, terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Kak Randy. Kak Fian. Mohon bisa di-update juga, kita rindu untuk bisa Jawa Barat, tadi Kak Oswald juga udah bilang kan, Jawa Barat juga salah satu yang jadi acuan lah gimana kegiatan klubnya. Nah, kita rindu bisa untuk seperti itu lagi, walaupun sekarang kondisi sudah mengubah semuanya. Kalau bisa dilihat, kalau kakak-kakak perhatiin, generasinya kan udah mulai hilang nih. Kita udah 2 tahun kehilangan momentum nih. Nah, jadi kami juga mungkin dari klub menunggu arahan sih. Momentum seperti apa yang kita ingin lakukan nih dari Jawa Barat supaya yang Jawa Barat dikenal sebagai salah satu jadi acuan pun bisa kembali aktif lagi, bisa kembali bergairah lagi lah di klub-klubnya. Nah, mungkin itu aja sih yang benar-benar kami harapkan dari klub. Saya nggak tahu apakah mewakili beberapa klub yang lain, cuma setidaknya mewakili klub saya, kami rindu untuk bisa bersilaturahmi lagi, bisa berkegiatan sama-sama, offline atau online, kita lihat Tuhan mengizinkan seperti apa, tapi itu mungkin titipan aja dari kami. Ditunggu Kak Fian, Pendeta Anton untuk arahan-arahan lebih lanjutnya. Tujuan kita ke situ Kak Randy, supaya tahun ini kita punya pengurus bisa lebih semangat begitu ya. Ya, lebih semangat itunya ya, apa yang diharapkan oleh pimpinan kita dari Uni ya boleh tercapai, kira-kira seperti itu. Ya, yang pasti ya mari kita semangat tahun ini. Ya. Kira-kira begitu ya Kak Niko ya. Iya, tambahan Kak, yang baru official dari Uni itu Zumpore Pathfinder. Tapi memang di Authors Meeting itu ada memang Kampore KJB saja. Memang itu yang pasti ditanyakan Kak Randy kan, yang sebutnya adalah offline gitu. Memang ya mungkin itu memang ada apa ya? Ada cita-cita lah, mudah-mudahan bisa terwujud, tapi kalau tidak mungkin nanti akan dibuat sesuatu. Di sini kan pengurusnya memang baru, ada Kak Fian, ada Kak, saya lupa di sini Kak, ini ada nggak ya Kak siapa? Perli ada nggak ya?
Nah, mungkin nanti Kak Randy juga bisa bantu nih, bantu pengurus-pengurus yang baru juga. Kalau saya sih tugas saya sekarang adalah menghubungkan ke tim Uni gitu. Jadi saya tidak langsung praktis untuk kegiatannya di KJB, tapi setidaknya itulah informasi yang saya dapat bahwa yang sudah pasti adalah ada Zumpore untuk Pathfinder. Itu aja sih. Jadi tapi itu kan skalanya Uni. Jadi kalau yang untuk skala KJB dibutuhkan juga nih kegiatan lain. Silakan dibuat nih. Nanti kita juga tunggu nih. Kira-kira Kak Fian dan Kak Perdi dengan kawan akan buat apa nih? Karena dia pasti seneng kalau bisa gabung untuk bisa mengelola itu juga sama-sama ya Kak ya. Siap. Soalnya memperjuangkan di majelis sesuatu banget loh Kak. Kampore itu kan ya anggaran yang besar ya. Nah ini majelis juga men-challenge. Masih kayak gini mau Kampore beneran? Minta segini banyak uang. Tapi di authorized meeting gitu sih Kak. Ya oke deh. Ada Kampore kan, ada Kampore offline kan di KJB. Jadi itu bisa. Tapi nggak apa-apa, antusias sih, kami antusias. Cuman mungkin kami butuh arahan guidance yang lebih konkret ya. Mungkin bisa lebih real instead of kita nunggu arahan Uni kayak gimana. Ya kemarin predikat kita sebagai conference dengan salah satu acuan juga karena kita punya inisiatif, tidak hanya menunggu yang arahan-arahan lebih lanjut. Nah itu yang mungkin kami dari klub antusias untuk melihat apa yang akan diarahkan untuk kita bisa ikuti. Thank you Kak Niko. Baik, terima kasih Kak Niko, Kak Putri. Jadi mari kita tetap semangat ya untuk bincang-bincang kita tiap bulan ini, kita dukung, kita hadir. Nanti kita akan bicarakan. Saya tadi diingatkan oleh Kak Randy mengenai Pathfinder Holiday itu, itu memang seru juga itu. Jadi mungkin jauh-jauh hari kita udah bicarakan di dalam bincang-bincang pembina ini juga. Bicarakan mengenai kemajuan klub yang ada di KJB ini, apa ya menjadi kendala-kendala, kita cari solusi. Oke, sampai di sini. Satu lagi Kak Fian. Oh iya, silakan Kak Kiki. Jadi teman-teman semua ya, kita para penggiat Pathfindering, kita kan melakukan aktivitas ya, baik di klub, baik di KJB. Jangan lupakan untuk mendokumentasikan semua kegiatan Anda, karena saya sekarang ini kan jadi istilahnya ikut ketiban durian runtuh juga gitu ya. Jadi ya, news network ya. Ya, saya jadi di klip di bagian news network. Jadi kakak-kakak mau dimanapun Anda berada, selama Anda berada di KJB dan aktif di klub Anda masing-masing, tolong kalau Anda punya kegiatan itu boleh apakah itu dokumentasinya berupa foto atau gambar bergerak, boleh laporkan kepada saya supaya saya bisa laporkan ke Uni ya. Karena memang itu merupakan suatu hal yang sangat positif buat kemajuan di konferensi kita ya. Jadi untuk yang terdekat ini kan akan ada Global Youth Day ya. Jadi kemarin itu diminta kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan di klubnya masing-masing atau di gerejanya masing-masing, kalau boleh diberitakan. Lebih bagus kalau misalkan bisa diolah videonya atau fotonya, atau kalau berupa video itu lebih bagus, terus ada narasinya gitu. Ada narasinya, terus boleh kirimkan ke saya biar saya bisa kirimkan ke Uni. Karena itu menjadi suatu bagian apa ya? Suatu apa ya? Ya boleh dikatakan suatu hal yang harus kita kasih tahu sama mereka bahwa kita sudah melakukannya dengan baik dan ada dokumentasinya. Karena sekarang ini kita juga Master Guide ini Pathfindering harus ada dokumentasinya ya, ada portfolionya gitu. Jadi kegiatan kita juga harus didokumentasikan. Jangan lupa ya, jangan lupa. Jadi kalau sudah ada misalkan dari Setiabudi, Kak Randy misalkan in charge atau apa, atau Kanitnot,
Kalau udah selesai videonya bikin yang bagus, kasihkan ke saya biar saya boleh kasihkan ke tim sosial medianya Uni ya. Paling itu saja. Terus satu lagi, ada hal yang menarik. Kalau dulu kita konferen Jawa Barat ini kita NAD banget gitu. Semua yang NAD bikin kita serap, kita terapkan di konferen kita. Tapi sekarang yang NAD banget adalah Indonesia Timur. Jadi saya lihat Indonesia Timur seperti lihat Jawa Barat di masa yang lalu. Ya, betul. Jadi loh, kok jadi terbalik ya? Kita yang udah baik, kita yang udah istilahnya menurut rule yang sudah diterapkan oleh Uni, sekarang malah Indonesia Timur yang membuat seperti KJB dulu. Jadi mereka yang duluan IMT, mereka yang bikin seperti itu ya. Jadi kitanya yang malah mereka loh di Uni Barat belum bikin, kita udah duluan. Oh, saya bilang ya nggak apa-apa. Makanya saya ikut di Uni Timur pelatihannya ya karena saya pengen tahu aja, saya bilang seperti itu. Jadi ya saya lihat ya itu dinamika ya, karena sekarang kita sedang mengikuti rule karena dulu kita selalu dimarahi dalam tanda kutip oleh Uni. Kenapa KJB duluan? Kenapa KJB duluan? Seperti peristiwa kita mau bikin PLA pertama ya. Akhirnya DKI ikutan dan akhirnya pendeta KR duluan harus dilantik, baru dia melantik kita semua waktu itu. Jadi kakak-kakak semua kalau boleh kita boleh ikuti acara ini, acara yang bagus ya, karena seperti Kak Niko dibilang 10 tahun, mungkin lebih dari 10 tahun Kak Niko, waktu dulu saya masih setia budi, kita menerapkan ada namanya forum pembina, ya ini forum pembina ya. Kita di mana kita bisa curhat, kita bisa melakukan hal bersama-sama, dan satu hal yang baik adalah kita bisa menentukan tanda kepahaman yang kita bisa laksanakan di klub kita bersama-sama. Misalkan waktu dulu itu 1 bulan 1 tanda kepahaman, dalam 3 bulan ada 3. Jadi tiap 3 bulan kita ada pelantikan tanda kepahaman. Kan? Jadi semua itu adik-adik gak hanya cuma bintang-bintang kelas gitu ya, rencana-rencana kelas, tetapi selempangnya ada isinya ya. Jangan sampai loh selempangnya mana kosong nggak ada isinya. Tanda heran. Ya, jadi jangan lupakan tanda kepahaman. Kita ada 200 lebih tanda kepahaman untuk Pathfinder. Ya, untuk Adventurer ada 180-an. Jadi jangan lupakan itu. Jadi inilah kita di sini gitu. Disitulah kita sama-sama mencari tahu, oh tanda kepahaman apa yang kita bisa ajarkan. Dalam 3 bulan ada 3, jadi dalam 1 tahun kita target ada 12 tanda kepahaman yang bisa mengisi selempangnya adik-adik. Karena kita udah lupakan itu selempangnya udah lama ya. Jadi setiap ada itu selempangnya kosong. ya gitu. Jadi kalau boleh Kak Fian, acaranya juga jangan cuma 1 jam. 1 jam kayak dikejar-kejar setan ya. Kalau boleh 2 jam gitu ya, 2 jam karena isinya curhat semua. Ya, Kak, benar. Isinya curhat semua. Ini kalau mau ditanya 30, ada 43 jemaat kalau nggak salah sekarang di KJB. Mungkin ada grupnya mungkin sekitar 30. Kalau ditanya satu-satu curhat masing-masing 10 menit, ada 300 menit, 2 jam, 4 jam lebih mungkin barangkali ya. Jadi seperti itu Kak Fian. Jadi ini acara yang bagus, mudah-mudahan di minggu mendatang lebih banyak lagi. Dan jangan lupa, itu aja, kalau Anda melakukan hal yang berkaitan dengan klub Anda yang bagus, yang rasa Anda itu spektakuler, laporkan kepada saya ya, biar saya bisa laporkan ke Uni, karena itu tugas saya sebagai sosial media. Baik, itu aja kakak-kakak semua ya. Kiki, sorry nyambung, Kak Fian izin. Kita Instagram Pathfinder Jawa Barat itu follower base-nya udah gede loh Kak Kiki. Kita udah ribuan tuh follower base-nya. Dan dulu tuh
termasuk yang paling aktif IG-nya, dan kita adik-adik tuh antusias untuk bisa di regram di Instagram tersebut. Jadi nggak tahu mungkin kalau Kak Kiki mau bisa selaras. Jadi platformnya, saya nggak tahu kalau sekarang yang pegang ini nggak tahu mungkin kalau ada kakak-kakak yang tim Riwah, ada kalau nggak salah dulu terakhir pegang Anissa sama Vian. Nah, Jeremy Viandi. Nah, jadi kalau mungkin saya nggak tahu nih mungkin Kak Kiki dan timnya mau gimana. Nanti kita bisa coba aktifin lagi ke IG-nya Pathfinder Jawa Barat supaya nggak hanya masuk ke Uni tapi juga masuk lewat IG-nya kita, dan kalau boleh IG kita juga, kalau dulu sih kita adminnya Pathfinder Indonesia sama adminnya Pathfinder Jawa Barat tuh nyambung tuh. Jadi kita bisa saling koordinasi nih. Boleh Kak. Min colek dong Pathfinder Indonesia, regram kita ada event ini. Nah, jadi di belakang tuh admin sama admin udah saling ngobrol, jadi apapun postingnya tuh align, bunyinya sama dan yang lain-lain sama. Nah mungkin itu aja sih Kak, sayang nih Instagram kita follower base-nya udah banyak banget, pembina yang dulu adik-adik Pathfinder udah jadi pembina, sekarang saya yakin konten-konten akan banyak banget sih Kak di situ Kak. Dan kalau bisa dimotivasi lagi, jadi biar tumbuh organik dari klub, jadi mereka yang antusias, gue mau dong di regram sama Pathfinder Jawa Barat. Kan dulu adik-adiknya kayak gitu ya, mereka bangga banget kalau di regram sama Pathfinder Jawa Barat. Mungkin itu aja sih Kak. Kalau nggak salah terakhir ada di Jeremy Herviandi atau nggak di Anissa Sagala ininya. Iya, kalau nggak salah yang Instagram itu Kak Vian sama Kak Vilma ya, kalau nggak salah. Kalau ya, Ima masih pegang Kak. Kalau YouTube itu Arnold yang pegang, Kak Arnold. Iya, Arnold masih pegang. Jadi kemarin itu memang semua lini sosial media kita bisa handle, dan saya sudah diberitahu, oh iya boleh seperti Kak Hezron bilang ya. Jadi memang saya belum mencari tahu tentang Facebooknya KJB ya, Pathfindernya KJB, Instagramnya, atau sosial media yang lain. Nah mungkin bulan depan kalau saya sudah tiba di Bandung, ini kan saya lagi pulang kampung ini, jadi saya boleh kontak kawan-kawan yang memang memegang Instagramnya atau Facebooknya atau YouTube-nya, boleh kita gabung di klip pelayanan sosial KJB, karena saya baru cuma sendirian, karena saya nggak bisa sendirian. Jadi kita gabung di grup sosial media, jadi semua kawan-kawan bisa melaporkannya ke tim yang udah ada, ditambah saya. Barangkali kalau misalkan adminnya kayak Instagram masih tetap ya, adminnya Facebook masih tetap, adminnya YouTube masih tetap, langsung aja dimasukin ke tim klip KJB sosial media, untuk kita sama-sama mengelola sosial media kita seperti yang dibilang sama Kak Randy, supaya apa yang ditayangkan di sosial medianya Jawa Barat itu dengan yang dilaporkan saya ke Uni bisa sinkron gitu. Boleh tambahan nanti saya akan Kak Kiki. Oh iya, gimana? Kalau boleh, misalkan kalau ada berita-berita yang masuk ke Kak Kiki itu dikasih juga ke tim komunikasi, karena kan kita sudah punya website Jawa Barat, udah punya website. Begitu. Jadi memang nanti semua komunikasi dari Uni ke KJB akan melewati klip sosial media, demikian pula dari KJB ke Uni. Jadi jembatannya saya kayak tim komunikasinya sosial medianya itulah klip gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti berita resminya dari kami gitu Kak Fandi. Jadi misalkan PA mau bikin apa, misalkan berita dari Uni, resminya memang melalui klip sosial media. Jadi seperti itu nanti rancangan kerja yang akan kedepannya seperti itu. Jadi nanti akan di sounding di semua sosial media, apakah itu lewat Facebook, Instagram, YouTube, atau di WA pembina ya.
grup pembina kita. Oke, itu aja barangkali tambahan dari saya, Kak Fian. Baik. Ya. Saya ada Kak Kiki, saya tambahan sedikit. Kak Kiki sempat sebut gaya-gaya NAD gitu. Jadi kakak mungkin akan kaget ya, karena di CMT Basic nanti kan ada materi yang disebut dengan History of Pathfinder gitu. Nah, nanti saya buka aja ya supaya kakak lihat. Salah satu bagian dari materi CMT nanti untuk PBSTC, untuk CMT Basic di subjek history. Nah, ada penambahan, ada perkembangan baru dan itu sedang didalami juga oleh Timur sekarang. Kakak mungkin pernah dengar bahwa ada isu, kan kita tahu bersama bahwa Mastercard kan bukan klub ya, tapi di Timur mereka lagi mendalami, mempelajari untuk menjadikan Mastercard sebagai klub. Nah, dari mana mereka dapat ide untuk mempelajari itu? Nah, saya tunjukin lah. Iya, katanya mereka juga di bulan Mei ini akan launching, Kak Fandi. Mastercard Club ya? Ya. Kak Van, Ya. saya pikir untuk apa ya? Ini bagus sekali ya untuk kita bahas lebih dalam. Saya pikir juga di bulan depan kita masukkan agenda. Jadi saya kasih nomor saya di chat ini supaya kakak yang mau memasukin kira-kira isu apa yang kita mau bahas itu bisa secara personal ke saya. Nanti kita akan Bulan depan ya kita bahas ya. Kita akan bahas secara benar-benar paham. Kalau kita cuma bahas kulitnya gini, nanti pas nanti kita mau ini sudah pernah dibahas, ternyata sudah kita sempat sounding, tapi isinya benar-benar belum dapat gitu. Nah, jadi saya pikir lebih bagus kapan kalau bulan depan kita akan bahas lebih isu yang kakak mau sampaikan itu kita akan bahas nanti. Jadi bisa kakak mungkin untuk saya kasih ke kakak aja, karena kakak yang lebih kompeten untuk menjawabnya, supaya kita jangan saling tumpang tindih. Saya kan diklipkan di senior, kakak kan di Master Guide. Nanti saya kasih aja itunya. Jadi intinya begini bahwa Master Guide Club itu sudah tercatat di materi CMT Basic, karena tahun 2020 NAD sudah menyetujui untuk menjadikan Master Guide Club sebagai salah satu lini pelayanan di Pathfindering gitu. Dan itu sudah tercatat di materi resmi CMT Basic gitu. Kalau kita buka materi CMT Basic di subjek sejarah Pathfinder sudah tercantum di situ. Nah, itu mungkin kali kita UIKB masih menganggap bahwa Master Guide itu bukan klub, makanya disebut koordinator Master Guide. Nah, begitu. Tetapi iya benar. Di Timur sudah mempelajari itu, mereka akan launching tahun ini CMG Master Guide sebagai klub. Nah, gitu. Tapi kalau di kita Kak, kalau masih ingat, di antara kita yang Master Guide di KJB yang dulu aktif pasti punya baju warna putih bawahnya hijau. Master Guide putih ya. Saya punya, Kak Albert punya, waktu itu kalau nggak salah waktu Kampore tahun 2005 dipakai di Cibubur dan semua orang mau memfoto kita. Memfoto Kak Albert ya. Kak Albert di mana-mana dipajang di foto. Dia Kak Albert ya, Kak Albert Balbun. Jadi saya melihat memang ini kita Jawa Barat udah pernah pakai, terus kita meredam, terus akhirnya sekarang Indonesia Timur. Jadi ya kita sekarang jadi anak penurut ya. Iya, kita jadi anak penurut. Ya, terima kasih ya. Barangkali Kak Fian, mengenai isu Master Guide itu klub, itu sedang digodok di UNI sekarang. Ya, karena Pendeta Roni Wenas belum setuju itu Master Guide itu disebut klub. Ya, tapi Kak Oswald sudah kasih itu referensinya sudah kasih. Tapi kelihatannya Pendeta Roni Wenas masih
masih belum setuju disebut itu klub, tapi sedang digodok, sedang dipelajari sama mereka. Kalau ternyata mereka Roni Wena sudah setuju, maka akan disosialisasikan ke daerah-daerah konten juga. Kira-kira begitu Kak Fandi? Ya, Kak Osval memang dia langsung pertama dapat karena dia masuk di klip PA divisi, dia makanya dia infonya dia dapat. Kalau teman-teman klip di UIKB rata-rata masih pro lama yang punya Begitu ya, referensi. pendeta Iya, Perhusip ya. Waktu pertemuan itu pendeta Perhusip juga ada itu. iya. Mungkin Kak Pendeta Parusip boleh kasih pendapat Kak. Terima kasih. Kalau yang saya lihat sih waktu acara kemarin, acara apa itu yang kemarin kita yang ada undangan dari itu ya, dari Launching. Nadif launching CMT itu, kalau saya tidak salah dengar bahwa Master Guide itu disebut sebagai klub adalah ketika mereka sedang mengambil kelas Master Guide. Tetapi setelah dilantik, mereka akan kembali ke pelayanan Pathfinder dan Adventurer. Ya, Itu MIT yang berarti maksudnya ya, MIT ya. itu yang saya tangkap. Jadi di NAD itu atau di mereka itu disebutkan bahwa ketika mereka sedang ambil kelas Master Guide atau Master Guide in Training, disitulah mereka disebut sedang menjadi bagian dari klub Master Guide. Tetapi setelah mereka selesai atau ketika mereka sudah dilantik menjadi Master Guide, itu sudah kembali ke klub PA Junior atau Adventurer dan Pathfinder. Itu yang saya tanggap waktu itu, jawaban dari pendeta apa waktu itu ya, pendeta yang dari Amerika itu. Pendeta Nestor yang sampaikan itu Kak. Iya, yang kan itu tamu dari Amerika kan hanya itu kemarin itu. Pendeta Nestor Jadi, itu. Pemahaman saya juga seperti itu, tapi nanti ya apapun keputusan nanti kalau sudah terjadi ya itulah kita terima. Tapi sampai saat ini itulah dulu pemahaman saya sehubungan dengan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya lihat sangat seru ya. Jadi untuk bulan depan kira-kira 2 jam cukup. Karena saya lihat ini sudah 2 jam juga kita ambil ini. Jadi nanti maksud saya tadi kenapa saya kasih nomor saya untuk isu-isu apa yang bukan isu hanya Master Guide, tapi isu-isu yang perlu kita bahas. Ada case-case yang terjadi di klub kakak-kakak sekalian, boleh dikasih tahu ke saya biar kita agendakan yang harus kita diskusikan. Baik, kita sudah 2 jam ya, hampir 2 jam ya, tinggal ya saya diskusi nggak terasa. Saya pikir bulan depan kita range waktunya sekitar 2 jam sampai 2 jam setengah lah ya untuk kita sharingnya. Baik, kita akan tutup karena saya juga ada kegiatan yang lain lagi nih. Kita akan tutup. Kami minta kesediaan Kak Ale untuk berdoa tutup. Wah, wajah Kak Ale sudah kelihatan. Bapa di sorga, Bapa yang kudus, Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan, karena Engkau begitu baik kami, sudah bersama-sama kami khususnya pembina yang melayani di Kompres Jawa Barat, yang bagaimana kami bekerjasama untuk memajukan pelayanan kepemudaan di Kompres Jawa Barat, terlebih lagi untuk kami bisa membimbing adik-adik kami untuk lebih semangat di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Bapak yang baik memberkati kakak-kakak pembina yang semua hadir pada saat ini. Memberkati mereka di dalam pelayanan di jemaat masing-masing. Dan terlebih lagi Tuhan, kami akan mempersatukan misi kami di Kompres Jawa Barat untuk memajukan pelayanan Pathfinder, Adventurer, sampai ke Master Guide dan ACL Tuhan. Bapak di sorga memberkati pimpinan kami, Pendeta Anton, supaya dia juga memberikan
dan bersama-sama dengan kami untuk bekerja sama. Bapak coba yang kami sudah bahas, apa yang kami sudah rencanakan, Tuhan campur tangan. Dan semua kakak-kakak pembina yang akan sharing pada bulan depan, mempersiapkan segala pembahasan yang kami akan bahas, juga Tuhan campur tangan supaya Kompres Jawa Barat akan lebih maju sebagaimana yang sudah pernah dilakukan di masa lampau. Terima kasih Bapak, mohon ampuni semua dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kakak-kakak semua. Mungkin ada pengumuman dari pendeta kali. Oke. Barangkali dengeran saya punya suara ya. Iya, iya. Banyak kepada seluruh ya yang sudah bergabung pada malam hari ini di acara bincang-bincang tapi hangat kan itu barangkali pengumuman yang ucapan terima kasih yang pertama. Lalu perlu kami ingatkan seperti yang disampaikan oleh Kak Kiki, ya sesungguhnya kami sudah turunkan surat ke masing-masing gereja lewat loker yang ada di kantor, surat untuk acara Youth Global Day atau GYD ya. Ya, barangkali jemaat masing-masing kita bisa promosikan di jemaat masing-masing melakukan kegiatan Pelmas di gereja itu. Jangan lupa itu divideokan, lalu bisa dikirim itu ke Kak Fandi atau ke Kak Kiki itu, Kak Fandi, ke Kak Kiki ya. Oleh karena Kak Kiki ya, oleh karena acara kita itu akan dilakukan tanggal 19 Maret 2022. Ya, kepada kakak-kakak pembina minta tolong supaya itu diputuskan di majelis ya, dan kegiatan itu dilakukan. Terima kasih banyak, sampai ketemu bulan depan. Tuhan memberkati kita. Untuk besok, Amin. untuk besok, Ya, untuk besok persiapan